Oke, Dok, selama ini persiapannya apa saja, Dok? Apakah orang-orang yang kena COVID ini eh, masuk dalam kategori apa, Dok? 98% berdasarkan hasil tracing dari teman-teman itu tanpa gejala. Sehingga karena tanpa gejala itu dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari puskesmas wilayah dan juga kerjasama dengan pemangku wilayah kecamatan dan kelurahan. Dok, ini kok mereka bisa sampai masuk kategori OTG, Dok ya? Nah, itu apa penyebabnya, Dok? Iya, jadi kan kalau penyebaran penularan itu kan dari satu sumber, ya. Ada satu yang menjadi sumber penularan. Ini belum terasa, ya. Kemudian ada dia kumpul baik dengan keluarga ataupun kumpul dengan teman sekelas atau kumpul dengan teman sekantor, ya. Nah, siklus penularannya seperti itu, ya. Karena virus ini nular kalau ada gerakan, ya, kemudian bertemu dengan orang lain, ya. Kalau dia sendirian di rumah diem, itu virus tidak akan kemana-mana. Tapi karena dia mempunyai mobilisasi, nah disitulah bergeraknya virus. Dok, per kemarin itu kan angka kesembuhan tinggi 48, itu kuncinya apa, Dok? Kalau kesembuhan itu satu sangat tergantung dari masa isolasi, ya. Kalau yang sekarang ini masa isolasinya itu kan minimal 10 hari kalau yang tanpa gejala. Bisa dipersingkat itu masa isolasinya di hari ke-6 dan hari ke-5 dan hari ke-6. Tapi dilakukan pemeriksaan swab PCR. Kalau dua-duanya itu negatif, maka itu bisa dinyatakan sembuh. Tapi bila salah satunya positif, maka dia harus melanjutkan pada isolasinya selama 14 hari. Gitu. Dok, ini kan juga ada pendidikan, sekolah, kemudian ada klaster keluarga, kemudian ada klaster tempat kerja. Oke. Terus untuk ini, Dok, mungkin hasil tracing selama sepekan terakhir ini sudah berapa, terus masih mengincar berapa lagi, Dok? Ya, dioptimalkan tracing itu sama teman-teman 1:15. Oke. Ya, jadi memang penambahan kasus di Kota Malang cukup tinggi, ya. Kemarin hari Senin, ya. Hari Selasa. Sekarang apa? Kamis. Belum dirilis. Kemarin hari Rabu itu kita rilis sekitar 51. Sebelumnya hari Selasa itu kita rilis 122 kasus, ya. Sebelumnya lagi ada sekitar 56. Jadi fluktuatif tapi tinggi, ya. Nah, ini kenapa? Jadi karena memang surveillance-nya kita jalan. Artinya ada kasus, kemudian ditindaklanjuti dengan tracing. Dari tracing kontak erat itu kemudian dilakukan testing. Nah, inilah yang adanya penambahan itu salah satunya karena sistem daripada surveillance kita untuk melakukan tracing, testing terhadap kasus itu teman-teman berjalan dengan baik. Itu. Dok, kemarin, Dok, ini kebanyakan kasusnya ini masih varian lama atau Omicron, Dok? Ya, itu belum bisa ditentukan karena untuk menentukan varian yang baru itu juga harus melewati beberapa pemeriksaan, ya. Jadi begitu keluar rilis gitu, kita lihat dulu dia city value-nya berapa, ya. Kalau city value-nya kurang dari 30, kemudian juga ada riwayat perjalanan, kemudian juga ada kondisi klinis dengan gejala, nah ini bisa diperiksakan yang namanya STGF, ya. Nah, dari hasil pemeriksaan STGF ini bisa disimpulkan probable Omicron atau tidak.
Nah, kalau probable Omicron ini diteruskan lagi untuk pemeriksaan WGS.